Salam masyarakat yang sadar wisata. Nah, ini kita sekarang berada di kawasan Pojok Kopi Dusun. Ya, Pak Subrata. Ini dengan Pak Subrata. Beliau sebagai pemandu yang ada di sini. Kita akan bincang-bincang situasi dan suasana sekitaran Candi Muaro Jambi. Nah, nih Pak Subrata, silakan cerita. Nih kawasan ini apa, tentang candi ini apa? Ya, silakan. Kawasan situs percandian Muaro Jambi itu merupakan salah satu kawasan terluas, Pak ya. Ya. Di Asia Tenggara. Jadi luas areal kita itu di komplek percandian Muaro Jambi itu ada kurang lebih sekitar 3.981 hektar. Itu kalau hitungannya yang pernah saya baca sekitar 50 km ya? Ya, hampir 4.000 hektar, Pak ya. Jadi meliputi dari 2 kecamatan, ada 7 desa di dalam kawasan tersebut. Kawasan candinya ya, di situ ada masyarakatnya juga ya? Ya, jadi paling terbesar titik situs yang ditemukan itu di desa Muaro Jambi ini. Jadi komplek percandian Muaro Jambi itu diambil dari nama desanya yang ada di sini, itu desa Muaro Jambi ini, Pak. Ini mulai tahun berapa, Pak, untuk dikelola di sini? Kalau untuk kawasan percandian Muaro Jambi, Pak, mulai ditemukan pada tahun 1820, Pak, oleh salah seorang perwira Inggris yang bernama Letnan Essex Cook. Selanjutnya ketika Indonesia sudah merdeka, mulai direnovasi ya, pada tahun 1957 datang arkeologi kita senior Bapak Sukmono pada zaman dahulu untuk mendata penelitian pertama sekali dari hasil data yang diketahui dari Essex Cook itu. Nah, yang selanjutnya pada tahun 70-an itu mulai pembebasan lahan, masuk ke tahun 80 mulai melakukan pembugaran percandian Muaro Jambi ini. Kalau wilayah kawasan ini kayaknya baru ya, Pak? Dulu ya, belum ada ya? Ya, jadi kalau untuk desa Muaro Jambi ini sudah ada pada zaman dahulunya, Pak, sebelum ya, tapi maksudnya tempat area kopi ini kurang lebih sekitar hampir 2 tahun, Pak. 2 tahun ya? Ya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa pariwisata itu berbasis pada masyarakat, Pak. Jadi perekonomian masyarakat tumbuh dari sektor pariwisatanya. Wisata, Siap, gitu ya? Ya, jadi setidak-tidaknya masyarakat jangan cuma hanya jadi penonton saja, Pak, melainkan sudah menjadi pelaku di lapangan. Jadi ada beberapa yang kita lihat di kawasan komplek percandian Muaro Jambi itu yang terlibat langsung koneksinya kepada masyarakat, yaitu baik bentor, baik jasa sepeda, dan juga pedagang ya. souvenir, pedagang-pedagang asongan, dan juga sudah termasuk kuliner, Pak. Saya kira mudah-mudahan nanti kita akan sambung untuk di kawasan candi ya. Siap, Pak Subrata. Siap, Pak. Kita berada di kawasan apa nih? Pojok Kopi Dusun. Nah, ini kita lingkungan, kita sebentar lagi akan ke kawasan Candi Muaro Jambi. Nah, ini dana peta lokasi kita, Pak. Ini untuk satu ruangan ini. Nah, jadi ini adalah ruang lingkup kawasan dari komplek percandian Candi Tinggi ini. Nah, ini di sebelahnya ini ada Candi Gumpung, habis itu Candi Tinggi 1. Nah, yang selanjutnya ada kolam Telaga Raja yang ada di sini. Nah, kawasan ini meliputi dari 391 hektar ini dikelilingi yang namanya kanal-kanal buatan. Nah, kanal-kanal ini fungsinya pada zaman dulu sebagai sabuk pengaman kawasan yang disucikan dan juga sebagai transportasi antar candi. Masih bisa dipakai sekarang? Sebagian sudah rata dengan sedimentasi endapan lumpur, tapi pemerintah kembali melakukan normalisasi kanal-kanal ini. Nah, kita tidak jauh dari Sungai Batanghari, tepatnya kita berada sekarang ini di posisi Candi Tinggi ini, kurang lebih sekitar 350 meter, di posisi sebelah selatan itu sudah Sungai Batanghari. Nah, ini Sungai Batangharinya. Nah, kalau kita melihat memang jalur dari orang-orang zaman dahulu menggunakan jalur sungai ini untuk mencapai kawasan ini. Nah, kawasan komplek ini pada zaman dahulu berfungsi sebagai tempat pusat belajarnya umat Buddha berkisaran abad ke-7 sampai abad 13 Masehi. Di tempat sini ya? Ya, siap, Pak. Berarti ini kan sebetulnya kawasan ini tinggal fondasinya ya, Pak? Siap, betul sekali, Pak. Nah, jadi mungkin atasnya ada rumah-rumahnya. Ya, ada bangunan-bangunan lagi. Nah, ini tinggi temboknya dulu, Pak, sampai 4 meter. Kawasan jadi, ini kan satu ruangan, kelas-kelas, Pak. Oh, gitu. Jadi data ada beberapa catatan kuno yang kita temukan seperti I Ching pada abad ke-7 itu dia belajar di sini. Dia menceritakan bahwa ribuan para biku-biku yang sudah belajar duduk bersama dengan tinggi temboknya sampai 4 meter. Nah, ini adalah ruangan kelas pada zaman dahulu. Dulu ada sekat-sekatnya gitu. Iya.
Misalnya seumpamanya dia belajar tentang bahasa Sanskerta di ruangan ini, masuk lagi ke ruangan ini dia belajar tentang kemasyarakatan. Kawasan-kawasan kelas-kelas gitu ya. Iya. Bahkan dia menceritakan bahwa kalau mau melanjutkan sekolah ke India, ke Nalanda, harus mengambil Lewat sini jurusan dulu. bahasa Sanskertanya di sini dahulu baru bisa diterima di Nalanda. Ini kawasan Sriwijaya berarti atau Kalau kita lihat dari hasil kajian dan temuan ada 3 fase nanti. Jadi 7-9 Melayu kuno, 9-11 Sriwijaya, 11-13 kembali ke Melayu lagi. Jadi jauh sebelumnya itu adalah kerajaan sini Melayu ya? kuno. Iya, siap. kita jalan sambil Siap. jalan sana ya. Ya. Nah, tapi semua candi kita yang ada di sini bahan bakunya Bata. batu bata. Karena kita nggak ada gunung berapi, kita nggak ada batu kali yang dimanfaatkan mereka, tanah liat dempung kita. Bisa jadi ada kemungkinan ini karena kita kadar tanah liat dempung di sepanjang aliran sungai dan kanal ini sama dengan bahan baku ini. Bisa jadi ketika waktu dia menggali kanal, tanahnya dimanfaatkan untuk bahan baku juga, Pak. Untuk membuat bata ini ya. Bata ya, buat bata ini. Nah, selanjutnya dia menggunakan sistem gosok. Ketika Di- dia mau bukan merekatkan, dilem ya bukan dilem. Jadi kalau yang teknik gosok, ada beberapa pura-pura di Bali masih menggunakan sistem gosok. itu juga. Majapahit segala itu ya. Iya. Kalau yang sudah direnovasi berapa candi? Dari 80, hampir 85 candi, kurang lebih sekitar 9, masuk 10 sekarang, udah melakukan pembugaran. Masih jauh lagi banyaknya ya. Siap. Bagian dari komplek kawasan kita yang ada di sini. Nah, di sebelah juga ada kanal nih, Nan. Nah, jadi kurang lebih sekitar hampir 5-60-an hektar baru dibebaskan oleh pihak pemerintah. Sebagian masih di Belum lahan semua ya? masyarakat, baik kebun dan juga Kalau pemukiman. kawasan yang sudah ditemukan berapa banyak candinya? Kawasan yang sudah ditemukan dari 3981 hektar itu teridentifikasi bahwa hampir 80-an candi itu sudah ditemukan. Nah, Sudah. ya, tapi masih di dalam gundukan tanah. Masih seperti gini. Iya, masih kayak gini, masih ada belentaranya sedikit. Nggak boleh naik ya. Siap, Ya. Pak. Jadi kemarin kan memang dibuka untuk umum, tapi terkendala bagi para pengunjung yang setiap hari naik, ternyata terjadi 15. kehausan bata. Jadi Oke. diinjak-injak terus nanti batanya haus. Bisa jadi untuk kedepannya makin tambah rusak. Nah, jadi ditutup supaya untuk kepentingan situs cagar budaya ini lebih bertahan lama juga. Jadi awalnya ditemukannya kayak gini ya. Siap, Pak. Ini Nah, jadi ini gundukan yang asli seperti inilah pada zaman dahulunya candi-candi yang sudah dihasil renovasi. ini yang masih asli nih. Kita lihat yang Ya, aslinya. ini pintu masuk, Pak. Gapura. Oh, gapura. Iya, siap. Jadi dikasih cakup ataupun atap supaya Belum direnovasi ya. ya hujan, panas, batanya tidak tambah keropos. Ini ternyata sudah ribuan tahun tidak digunakan. Jadi suasananya seperti ini. Nah, jadi Tapi ini kawasan yang paling luas ya, mungkin di kawasan Indonesia paling luas mungkin. bahkan Atau ada Asia mungkin Tenggara? Asia Tenggara, Pak. Ada 80 komplek ya, bukan candi aja atau berapa nih? Temuannya gitu. kurang lebih sekitar 85 situs komplek Candi Muara Jambi. Kan ini ketemunya kan satu komplek ini Satu ya. komplek ini. Nah, jadi komplek ini lagi, komplek Candi Gumpung, komplek Kedaton, Gedung 1, Gedung 2, dan Jadi ngitungnya ada 80 komplek iya, kira-kira ya. hampir. Nah, ini asli ya, belum direnovasi. Iya. Ah, ah. Ini gerbang atau gapura sebenarnya masuknya lewat sini tadi ya. Ya, jadi situs kita ini walaupun candinya menghadap barat, utara, selatan, tetap didominasi pintu masuknya di sisi sebelah timur. Oh, Nah, ini gitu gapura ya. pintu masuknya di sisi sebelah timur. Jadi dulu orang-orang masuknya tetap di sebelah timur. Dan temboknya ini kurang lebih 4 meter ya, Ya, dulu ya. hampir kurang lebih sekitar 4 hektar. Mungkin di sini juga bekas bangunan kali ya, atau perwara-perwaranya. Kalau di sini kurang lebih sekitar 5 prawarah yang ditemukan, Pak. Jadi prawara yang utama yang di depan candi tinggi ini, selanjutnya ada di belakang, di samping di posisi sebelah barat. Nah, dulu dia pakai curtain gomblok yang dalam artian susunan bata yang untuk mereka ngampar, Pak. Jadi dia belajarnya pun pada zaman dahulu mengelompok ya. Gubung, gubung.
Siap. Kalau di Boyolali Gerumpung. Nah, ini Candi Gumpung, Pak. Jadi Candi Gumpung itu nama-nama penamaan candi di sini masih berdasarkan lokal masyarakat penyebutannya itu. Jadi Gumpung itu candi yang terpotong, buntung. Jadi nggak tahu lagi bangun atasnya. Jadi ketika waktu dilakukan pemugaran pada tahun 1982, nah candi ini kita menemukan ada beberapa arca ataupun artefak lain, salah satunya yaitu Ganesha dan arca Prajnaparamita tersebut. Di dalamnya candi ya? Iya, udah tergeletak. Nah, kalau di dalam candi kita ada temukan beberapa lubang-lubang yang berisi dengan cepuk emas beripi-peripi ini, yang ada beberapa abu-abu sisa pembakaran di lokasi ini. Nah, ini kita juga menemukan ada beberapa hampir kurang lebih sekitar 21 stupa, Pak, yang sekarang diselamatkan di samping gedung koleksi. Stupa batu apa bata? Stupa batu bata juga, Pak, yang terbuat dari batu bata. Nah, apakah memang stupa itu dulu ada di atas bangunan candi ini, ataukah di atas candi ini ada atap melindungi dari stupa tersebut ataupun arca-arca tersebut? Nah, ini kita belum tahu berasumsi bagaimana untuk atasnya itu bagaimana pada zaman dahulunya. Oh, ini umpanya dua ya? Ya, yang ditemukan ada dua. Nah, tiang makanya. ada umpak yang terbuat dari batu andesit ya. Kalau yang ini langsung ada beberapa di Kedaton juga ada yang terbuat dari batu andesit, dan ada beberapa juga yang langsung di fondasi dari bangunan Candi Prawarahnya. Kalau ini hanya satu yang ketemu atau ada dua? Nah, ini awalnya kita ditemukan satu yang di sini. Yang selanjutnya ketika pada tahun 1937 ada satu Ganesha yang sempat dibawa oleh Senajer. Nah, jadi selama ini di Museum Bala Putra Dewa yang ada di Palembang. Oh, dari sini juga ya? Jadi dengan pendekatan persuasif antara pemerintah Jambi dan Palembang, akhirnya dikembalikan lagi Ganesha tersebut ke gedung koleksi Persada Moro Jambi ini. Jadi satunya ada, Pak. Ada sini. Ya, tapi di dalam gedung koleksi. Oh, oke. Ini mentok sudah? Mentok, Pak, siap. Belakangnya dia berdana bujur sangkar 17,9 kali 17,9, ini full bata sampai ke atas, Pak. Jadi nggak ada ruangan. Nggak ada ruangan. Ya. Mungkin ruangan meditasi. Siap. Dan bisa ataukah Pak ya, kita belum bisa, Pak. Ini tangga ini sampai naik ke atas karena ini kan ada beberapa susunan batu batanya yang tidak simetris, Pak ya. Jadi berarti ini ada kemungkinan juga masih ada sambungan. Kalau saya prediksi seperti itu, Pak. Kajian kan Oh, ini aslinya gini ya ketemu? Ya, ketemunya udah seperti ini. Jadi apakah memang ada susunan bata lagi sampai naik ke atas hingga tangga sampai ke bawah seperti itu? Atau memang bentuknya kayak gini? Di sini di ruangan ini difungsikan sebagai altar atau tempat ruangan yang difungsikan secara keagamaan. Kita sekarang di Candi Gedong 2. Ini Pak Subrata, silakan. Ya, kalau tadi dalam perjalanan dari Candi Gumpung, Candi Tinggi, kurang lebih sekitar 800 meter, arahnya di posisi sebelah bagian barat. Nah, ini ada salah satu yaitu Candi Gedong 1 sama Candi Gedong 2. Nah, kebetulan sekarang ini Pak Jenderal kita di Candi Gedong 2. Gapura pintu masuknya, ya ini yang tadi awal yang saya bilang, kita lihat ada beberapa gapura yang ada di sana. Modelnya kira-kira seperti ini. Itu. Ya, hasil dari pemugaran dapat penyelamatannya seperti ini. Tapi ketika waktu dilakukan pemugaran pada masa itu, saat menggali di sini kita menemukan salah satu kurang lebih sekitar kedalaman 1 meter yaitu arca Dwarapala. Dwarapala itu biasanya penjaga ya. Iya. Ada Dwarapala yang ketemu di sini bentuknya beda dari yang lain. Betul sekali, Pak. Nah, ini berarti ini kalau konsepnya ini tingginya 4 meteran ya? Ya. Nah, ini ukuran tinggi dari gapura pintu masuk itu, Pak Jenderal. Temboknya juga sama rata gitu kira-kira. Berarti ini kan pasti komplek-komplek anu ya. Setiap. Nah, ini genteng ini genteng. Nah, ini genteng pecah-pecahannya ya. Di depan gapura tadi banyak lainnya. Ini genteng. Dan ada beberapa serpian-serpian keramik juga. Nah, ini genteng, ada tembikar. Nah, ini berarti ada kehidupan di sini. Nah, di sini ada umpak. Ini candi utamanya ya? Iya. Ini kira-kira bentuknya seperti apa? Nah,
Ini yang bisa kita lihat Pak, bahwa dulu Pak kan ini lantainya kan bata semua. Ini masih asli nih Pak. Oh iya. Nah, ini masih asli. Nah, ini bentuk aslinya kita belum tahu bagaimana Pak. Ini belum dilakukan pemugaran juga nih Pak. Masih asli. Ini sepanjang jalan ke sini kan juga banyak masih gundukan-gundukan yang belum dibongkar ya? Betul. Tadi kalau misalnya kita itu lihat di posisi sebelah kanan dan kiri, kalau ada gundukan-gundukan yang lebih tinggi, nah itu di dalamnya itu ada struktur bangunan batu batanya Pak. Nah itu masih yang di kebun masyarakat, itu yang dinamakan oleh masyarakat itu menapo. Jadi sebelum dinamakan nama apa ini lokal masyarakat, penyebutan nama istilah candi yang terkubur itu Pak namanya menapo. Oh menapo. Ya. Apa artinya menapo itu? Menapo itu diambil dari istilah nama penamaan binatang yang jenisnya kancil, karena ini kan sebutan masyarakat menapo itu Pak. Napu. Nah, jadi ketika waktu di area kita banjir, binatang itu untuk menyelamatkan diri ke dataran tinggi. Nah, biasa ini kan di kebun masyarakat candi-candi ini pada zaman dahulunya, Pak. Jadi kalau melepaskan sesuatu ataupun melihat gundukan tanah yang sehari-hari di situ sudah ada binatang menapunya itu, jadi di mana tempat kamu misalnya menempatkan ini? Itu di tempat napu itu, nah. Di tempat napu itu. Jadi bahasa familiar itu untuk dia menyelamatkan diri. Iya, gitu ya? Jadi gundukan tanah yang dalam ada struktur bangunannya. Berarti itu, ya. ini mungkin ini pendoponya, ini perwaranya ya. Siap. Mungkin kalau perwara mungkin dikelilingi ya. Bisa kelilingan gitu ya. Nah, ada juga beberapa di belakang, tapi di dalam apa Pak? Kayak di Candi Kembar Batu itu udah di dalam struktur bangunan tanah. Nah, jadi di sana Sungai Selat itu masuk airnya Pak. Jadi terus lari ke sini ke hulu. Memang di sana tinggi. Bagian daerah hilir Pak, agak rendah Pak. Oh, tapi yang membedakan kok anehnya orang zaman dahulu, ketika air dari hulu ke hilir ke laut, ketika dia masuk ke muara sedikit kanal kecil yang ini, dia berlawanan arus. Jadi jadi dia memutar keluar lagi ke sungai yang besar ini. Berarti itu kan sudah ini kan digunakan manusia zaman dulu loh. Siapa? Ya, artinya bukan alam ya. Bukan alam Pak. Jadi kalau yang ini kan dipertahankan, mungkin kita bisa melihat tidak ciri-ciri bangunan yang utuh ya, yang utuh. Sudah ada pergeseran sedikit pada zaman dahulunya, karena udah hampir 1000-an tahun Pak ya. Sudah, kalau ini abad ke-8 ya. Nah, ini yang tadi saya bilang Pak, ini bahwa bata buatan zaman sekarang. Beda Pak dengan bata zaman dulu. Ini perbandingan bata zaman dahulu Pak. Nah, ini bata zaman dahulu. Ini kuningnya itu kelihatan. Proses pembakarannya itu sepertinya kurang matang Pak ya, kurang matang. Jadi kalau misalnya lihat merahnya di dalam, di luar, di dalam bisa agak kropos Pak. Karena kalau ini kan dasar untuk nyambung. Ketemu patung-patung nggak di sekitar sini? Kalau di sini kita menemukan ada 3 Ganesha di sini Pak. Ada Ganesha, habis itu kita menemukan 1 kolam. Itu Satu sama Bu. kolam, 1 sumur, 2 Kalau sisi ini sisi barat nih, sisi timur itu agak kurang seperti itu berhadapan. Iya Pak, siap Pak. Jadi ke ruangan ini, Silakan sampaikan pesannya apa? Kalau pesan saya selaku masyarakat pemuda lokal yang ada di sini, yang sehari-harinya saya juga memandu di kawasan ini, supaya Muara Jambi itu tetap menjadi perhatian baik negara kita. Bukan berarti kita sekarang ini negara tidak memperhatikan kita, setidaknya sudah menjadi seperti contoh bangunan-bangunan yang bersejarah di tempat lainnya, sudah menjadi warisan dunia. Silakan Pak Kapolres. Siap. Kalau dari pihak kami selaku pengamanan, ya tidak jauh berbeda dengan pemuda lokal di sini. Intinya adalah kalau bisa ini disetarakan dengan Candi Borobudur atau Prambanan dalam hal pemeliharaannya, kemudian juga proses pemugarannya sampai dengan pembangunan, karena faktanya di sini terlihat ini lebih tua dan memang lebih luas, sehingga butuh effort yang lebih mungkin dengan UNICEF dan lain-lain untuk
memang mengembangkan betul kawasan Candi Muaro Jambi ini. Kita sekarang akan mengetahui cukup besar, cukup banyak informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Subrata, dari rekan-rekan yang lain. Komplek Candi Muaro Jambi menjadi simbol peradaban. Ini peradaban leluhur bangsa Indonesia yang sangat luar biasa, yang patut kita jaga, kita lestarikan. Dan kita harus sadar bahwa masyarakat yang sadar seni, budaya, dan pariwisata merupakan patriot-patriot bangsa yang akan terus merawat kebinekaan dan menjaga bangsa ini untuk tetap berdaya tahan, berdaulat, berdaya tangkal, bahkan berdaya saing.